Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Bagaimana kabarnya soleh-soleha ibu di rumah? Semoga soleh-soleha ibu dan ayah bunda di rumah selalu dalam keadaan sehat dan mendapat lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi PAI, yaitu bulan Ramadan penuh hikmah. Sudahkah antum berpuasa pada bulan Ramadan selama ini? Hayo, sudah atau belum? Kemudian, mengapa kita harus berpuasa pada bulan Ramadan? Kemudian keutamaan apa saja sih yang kita dapat ketika kita berpuasa di bulan Ramadan? Baik, mari kita cari tahu jawabannya dengan mempelajari materi berikut ini. Simak baik-baik materinya, soleh-soleha ibu. Puasa Ramadan. Apa itu puasa? Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata saum atau siam yang artinya menahan. Sedangkan dalam Islam, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat, dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian, mengapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita simak perintah puasa pada surah Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, sudah jelas ya anak-anak ibu kenapa kita wajib berpuasa. Hal tersebut tidak lain dan tidak bukan karena memang Allah lah yang memerintahkan kita untuk berpuasa, karena telah dicantumkan dalam firman-Nya, yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, niat untuk berpuasa. Bagaimana bunyi lafaz niatnya? Yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa besok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Selanjutnya akan kita bahas syarat wajib puasa, yaitu yang pertama adalah beragama Islam, kemudian sudah baligh, kemudian berakal sehat, dan jangan lupa kuat atau mampu untuk berpuasa. Selanjutnya kita bahas syarat sah puasa Ramadan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Kemudian suci haid dan nifas bagi yang perempuan. Kemudian jangan lupa juga sahnya puasa Ramadan tentu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Selanjutnya kita bahas rukun puasa Ramadan. Adapun rukun atau fardu puasa adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi ketika sedang berpuasa. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, puasanya tidak sah atau batal. Adapun rukun puasa yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah niat pada malam hari. Seperti yang sudah kita bahas tadi, niatnya sudah kita jelaskan bagaimana lafaznya, kemudian artinya apa. Yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Apa saja yang membatalkan puasa, maka harus dihindari.
Kemudian, orang yang boleh tidak berpuasa yang pertama adalah orang yang sakit. Kemudian yang kedua, musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, wanita haid, nifas, hamil, dan menyusui karena dikhawatirkan berakibat buruk pada bayinya. Kemudian yang keempat, orang lanjut usia yang sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa. Selanjutnya untuk poin nomor 1 sampai 3, orang yang sakit, orang yang dalam perjalanan, kemudian wanita yang hamil, menyusui, atau nifas, maka diberlakukan denda atau kafarat, yaitu mengkodok puasa di bulan Ramadan di hari lain. Kapan ia sudah bisa melaksanakan puasa untuk mengganti puasa bulan Ramadannya. Kemudian, bagaimana dengan orang yang sakitnya sangat parah? Orang yang hanya bisa terbaring di tempat tidur misalkan dengan sakitnya yang parah, maka Allah memberikan keringanan, yaitu cukup dengan membayar fidyah. Denda berupa membayar fidyah untuk setiap hari puasanya yang tidak dilaksanakan. Sama halnya dengan orang tua lansia yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, dikenakan denda, yaitu membayar fidyah kepada orang-orang yang tidak mampu. Selanjutnya, adapun sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan makan sahur. Kenapa makan sahur? Karena sesungguhnya dalam makan sahur tersebut terdapat ridho Allah untuk kita. Kemudian yang kedua, mengakhirkan makan sahur, yaitu sekitar 15 menit sebelum waktu subuh. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah kekuatan ketika berpuasa di siang hari. Kemudian selanjutnya adalah menyegerakan berbuka. Tidak boleh menunda-nunda untuk berbuka puasa. Kemudian ketika berbuka puasa juga disunahkan untuk membaca doa buka puasa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, yang keempat adalah meninggalkan perkataan kotor. Jadi hendaknya ketika berpuasa berkatalah dengan perkataan yang baik-baik. Kemudian yang kelima, setelah tadi menyegerakan untuk berbuka, maka disunahkan kembali untuk berbuka dengan sesuatu yang manis. Rasulullah biasa berbuka dengan kurma, karena kurma rasanya manis sehingga cepat memulihkan tenaga setelah kita berpuasa 1 hari penuh. Selanjutnya, yang keenam, memberi makanan untuk berbuka. Memberi makanan kepada orang lain termasuk bersedekah. Kemudian berdoa saat berbuka puasa, seperti yang telah disinggung sebelumnya, hendaklah ketika kita berbuka puasa untuk membaca doa buka puasa supaya Allah meridhoi kegiatan berpuasa kita di hari tersebut. Lalu, jangan lupa juga untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir, tadarus Al-Quran, serta iktikaf di masjid selama bulan Ramadan. Karena hal ini juga termasuk sunnah ketika bulan puasa. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Yang ketiga, makan, minum, merokok. Kemudian yang keempat, haid, nifas, gila ataupun mabuk. Selanjutnya, adapun hikmah ketika seorang muslim diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah yang pertama, melatih kesabaran, yang kedua, belajar amanah dan percaya diri, kemudian tidak berdusta, kemudian memberi manfaat yang baik untuk kesehatan, dan belajar untuk disiplin waktu.
Tayyib, Ananda Soleh Soleha Ibu, itulah tadi materi PAI kita hari ini tentang bulan Ramadan penuh berkah, yaitu bab keempat. Untuk latihannya akan Ibu berikan pada pertemuan selanjutnya. Silahkan dipelajari terlebih dahulu materinya dengan baik. Kemudian syukron Ananda Soleh Soleha Ibu yang telah mempelajari materi tersebut dengan menonton video ini. Semoga dapat dipahami. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.